Halo pemirsa Jember 1 TV dimanapun Anda berada, banyak sekali peristiwa yang terjadi di Jember sejak sepekan. Dan tim redaksi kami telah menghimpunnya dalam Tajam Sepekan. Bersama saya Primer Fantari, mari kita simak Tajam Sepekan selengkapnya. Ironi kemiskinan Nenek Rokayah warga desa Gambirono, Kecamatan Bangsal Sari, Jember menjadi perhatian khalayak dalam beberapa hari terakhir. Betapa tidak, karena kemiskinannya, janda tua sebatang kara ini terpaksa sudah 3 kali memakan rumput. Hal itu dilakukan jika dia merasa lapar sementara tak ada makanan apapun di rumahnya. Namun setelah berita tersebut ramai diangkat media, muncul beragam reaksi dari masyarakat. Ada yang prihatin, sanksi, bahkan menganggap itu sebagai berita bohong. Tidak saja di situs resmi media, di media sosial pun ramai perdebatan tentang keberadaan nenek miskin pemakan rumput di Jember hingga semakin menciptakan kebingungan di tengah masyarakat. Menurut Ketua Aliansi Jurnalis Televisi Indonesia Wilayah Tapal Kuda, pemberitaan beberapa media televisi tentang fakta nenek pemakan rumput di Jember sudah memenuhi kaidah jurnalis yang benar. Berita itu bukan bohong, seperti yang banyak orang mendugakan itu berita bohong atau hoax. Tapi di sana itu ada fakta-fakta yang memperkuat bahwa Bu Rokayah itu pernah dalam ini, bukan setiap hari ya, tapi pernah dia makan rumput ketika di dalam rumahnya itu sudah tidak memiliki apa-apa lagi, sehingga itu merupakan keterpaksaan. Dan itu juga dan teman-teman yang datang ke lokasi itu sudah menjalankan kaidah-kaidah jurnalistik dengan baik. Artinya apa? Selain dengan aktor utama, artinya aktor utama ini Bu Rokayah, maka di sana teman-teman juga melakukan konfirmasi keterangan dari warga sekitar juga kepada kepala dusun. Jadi ini sebuah produk jurnalistik dan ini fakta, bukan berita bohong yang banyak dikatakan oleh masyarakat yang ada di Jember. Sementara itu, menurut Sekjen Aliansi Jurnalis Independen Jember, menilai jika perdebatan tersebut muncul karena ada reaksi yang terlalu berlebihan dari beberapa pihak. Bahwa apa yang dilakukan oleh kawan-kawan jurnalis televisi dan jurnalis yang lainnya itu sudah sesuai dengan kode etik jurnalis yang harus dilakukan atau yang harus diterapkan di lapangan. Soal persepsi itu memang ini yang menjadi catatan bersama bahwa Aji mengingatkan kepada teman-teman jurnalis untuk disiplin melakukan verifikasi terhadap apapun informasi yang diterima, entah itu informasi mengenai yang disampaikan oleh narasumber masyarakat ataupun pemerintah. Intinya adalah ada akurasi berita sehingga masyarakat atau publik menjadi tidak bingung terhadap berita yang disampaikan oleh jurnalis. Yang kedua adalah kemarin ini hanya persoalan respon yang berlebihan dari sebagian orang dan pemerintah. Aji menilai bahwa pemerintah Kabupaten Jember ini cenderung anti kritik karena pemberitaan yang itu sebenarnya substansinya adalah mengekspos bahwa ada masyarakat miskin di Jember. Kemudian dari kondisi itu, sehingga menurut pengakuan narasumber dia sempat memakan rumput. Terlepas benar atau tidak bahwa kondisi faktualnya warga tersebut adalah miskin, dan inilah yang direspon negatif oleh sebagian dan pemerintahan kabupaten di Jember. Aji menilai bahwa tidak selayaknya Pemkab Jember itu anti kritik atau resisten terhadap kritik yang dilakukan oleh masyarakat maupun apa yang disampaikan oleh jurnalis. Dari Sumbersari, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Nenek Rokayah yang terpaksa memakan rumput karena keterbatasan ekonomi terus diberitakan oleh media massa baik lokal maupun nasional. Bahkan kabar tersebut juga ramai di media sosial. Namun pemberitaan tersebut dinilai sebagai berita bohong oleh situs resmi Pemkab Jember.
Oleh sebab itu, DPRD Jember akan segera memanggil Humas Pemkab karena dinilai telah melecehkan profesi jurnalis. Menurut Wakil Ketua DPRD Jember Ayub Junaidi, hal itu tidak pantas dilakukan oleh Humas Pemkab karena media massa sudah memiliki kaidah atau kode etik jurnalis. Seharusnya Humas Pemkab melaporkan ke Dewan Pers jika merasa keberatan terhadap pemberitaan media. Situs resmi Pemkab yang menyatakan berita itu hoax akan kita panggil. Jadi menurut saya sisi kehumasan di Kabupaten Jember sangat jelek. Dan itu harus menjadi catatan. Kita akan panggil itu di DPR untuk bertanggungjawabkan. Apa dasarnya Pemkab menuduh berita itu hoax? Kalau memang hoax, laporkan saja ke Dewan Pers. Aturannya seperti itu. Tandanya pejabat di Pemda Jember tidak paham aturan dan perundang-undangan. DPRD berharap kejadian semacam itu tidak diulangi lagi oleh Pemkab Jember. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Hebohnya berita nenek pemakan rumput beberapa waktu lalu membuat Dinas Sosial Kabupaten Jember tidak ingin dinilai kecolongan. Karena informasi soal kemiskinan sebenarnya bisa didapatkan oleh Dinas Sosial melalui laporan dari tingkat bawah, yakni RT RW, pemerintah desa hingga tingkat kecamatan. Hal tersebut disampaikan oleh PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jember Isnaini Dwi Susanti. Menurutnya, seluruh masyarakat juga harus lebih proaktif dalam menginformasikan kepada stakeholder yang berkompeten. Isnaini juga menampik tudingan bahwa Dinas Sosial lamban atau kecolongan soal penanganan warga miskin. Karena hal tersebut merupakan tugas seluruh masyarakat untuk memberikan informasi kepada pemerintah melalui Dinas Sosial, sehingga Dinas bisa turun langsung untuk memberikan bantuan. Kami sebelumnya mengucapkan terima kasih ya kepada masyarakat yang sudah mau melaporkan kepada kami, walaupun itu melalui FB. Harusnya itu kan harus kita laporkan kepada desa dulu, kan ada RT-nya, ada RW-nya, ada desanya. Kemudian karena desa, ya kepala desa bersama dengan RW-nya itu adalah mengeluarkan pelayan masyarakat. Ya. Wanita yang menjabat 3 jabatan tersebut juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat dan media massa yang terus menginformasikan tentang keberadaan warga miskin. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Panti Kresna Ureda yang ada di Desa Kasihan Timur, Kecamatan Puger, Jember, panti yang menampung kurang lebih 142 lansia ini, kemarin kedatangan seorang nenek yang sempat menjadi viral di media sosial dan online. Nenek Rokaya dibawa ke panti lantaran kondisinya yang lemah dan kurang gizi. Nenek Rokaya ditempatkan di Wisma Melati di dalam satu kamar yang berisi 3 orang lansia. Nenek Rokaya mengaku tidak betah berada di Pondok Kresna Ureda ini karena suasananya masih baru dan butuh adaptasi kepada para penghuni panti ini. Nenek Rokaya berharap agar dirinya segera pulang ke rumah meskipun di panti. Nenek Rokaya berharap agar dirinya segera pulang ke rumah meskipun di panti ini mendapatkan jatah makan 3 kali sehari. Teng mriki kali teng griya, sekecoan teng pundi? Mboten enten griya. Oh, tak kerasa ngene, Mbak. Mboten kerasa. Napa, Mbak? Oh, jare mboten tilem kula kok. Tuh kan kata renyang ini kok. Mboten nggih bener, tapi kula mboten kerasa blas. Oh. Masih pun dibunuh kula mboten kerasa. Mak, dene ning kono kekurangan mak, sampeyan. Ya bener tapi gembira ya boleh. Ayem. Ayem. Betinone kerja apa sih, Mak? Sampeyan, Mak? Ono kerja. Kerja kok masak-masak. Pari. Ngono. Sementara itu, menurut Kasih Pemberdayaan dan Penanganan Panti Kresna Ureda Dinas Sosial Jawa Timur akan memberikan pembinaan secara mental agar nenek tersebut tetap tinggal di panti ini. Waktu kami berada di lokasi itu memang menunjukkan kondisi sedih ya, karena mungkin merasa ketakutan. Namun
karena waktu itu kita lihat kondisinya sangat baik dan proaktif, akhirnya kami kesepakatan dengan tim dari UPT PSDW Jember ini untuk membawa ke sini dengan harapan mereka itu dapat dilayani di UPT PSDW Jember itu. Terus langkah kedepannya Apa? Langkah kedepannya Upaya kedepannya tetap kita tuh mengupayakan bahwa ini betah di sini dan selamanya untuk tinggal di sini upayanya dengan diberikan motivasi yang tidak ada hentinya gitu. Kenapa harus di sini Pak, tidak di rumah? Karena gini, kalau di luar sana karena dia tuh tidak punya keluarga dan tergolong terlantar, kami takutkan ketika di sana itu kan semakin lama semakin tua dan tidak ada yang merawat. Kalau di sini kan ada petugasnya lengkap, mulai dari pembimbing, dokter, perawat, ada pekerja sosialnya, sehingga semua kebutuhan hidupnya itu dipenuhi. Dari Puger, Bambang Sugiarto, Jember Tahu TV melaporkan. Berada di ruang sempit ukuran 2 kali 3 meter inilah Miskan, 55 tahun, dirawat adiknya Misnati. Warga Dusun Kerajaan, Desa Sukorejo, Kecamatan Bangsal Sari, Jember ini menderita penyakit stroke sejak 20 tahun silam. Kondisi lumpuh yang dialaminya membuat Miskan hanya bisa duduk dan berjalan jongkok. Selama sakit lumpuh, Miskan tak bisa berbuat apa-apa. Dia berada dalam ruangan sempit yang awalnya merupakan sebuah kamar mandi. Namun di ruang ini memudahkan dirinya setiap mandi dan BAB tanpa harus dibantu orang lain. Miskan tinggal bersebelahan dengan adiknya Misnati yang hanya bekerja serabutan. Istri Miskan sendiri telah meninggal beberapa tahun lalu. Sementara anaknya berada di Malaysia. Kemiskinan yang melilitnya membuat Miskan tak mampu berobat ke dokter. Iya, sama saya yang mencari makan. Yang merawat. Iya. Sudah berapa tahun? Lama sudah. Kira-kira berapa tahun? Mulai yang nggak bisa jalan itu 20 itu paling. 20-an ya? Iya. Bu, kenapa kok ditaruh di kamar mandi ini, Bu? Ya gimana ya, nggak bisa jalan, saya cari makan itu. Ya gimana, Pak? Rumahnya sendiri di mana, Bu? Ya ini. Namun setelah keberadaannya menjadi viral di media sosial, UPT Pelayanan Tresna Wreda Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Wakil Ketua DPRD Jember Ayub Junaidi langsung bersikap. Sejumlah petugas mendatanginya dan melakukan pemeriksaan tensi darah untuk diagnosa penyakit Miskan. Usai dilakukan pemeriksaan di lokasi, Miskan akhirnya dievakuasi ke mobil ambulan untuk mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Dr. Subandi Jember. Menurut Wakil Ketua DPRD Jember Ayub Junaidi, penanganan Miskan di rumah sakit telah dijamin pemerintah daerah Jember hingga kondisi kesehatannya benar-benar pulih. Ayub mengajak Pemkab Jember untuk bersama-sama menangani kasus masyarakat miskin yang luput dari pantauan pemerintah. Jadi pertama saya terima kasih lah ya sama teman-teman jurnalis ya yang ada di Jember yang selalu memberitakan masalah ini. Kan pada pemberitaan seperti ini saya yakin masyarakat tidak akan tahu. Dan ini era keterbukaan, jadi pejabat tidak usah malu. Ayo kita bareng-bareng ini gotong royong membantu sesama warga gitu lah. Toh ini juga warga kita, tidak usah saling salah menyalahkan, bantah-membantah. Ya memang kondisinya Jember itu kalau PMKS, data saya pada waktu saya masih ketua komisi D itu hampir 700.000. Iya, sekarang sudah lebih. Sekarang pasti lebih. Lah ayo kita bareng-bareng gitu. Dari Bangsal Sari, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Terkuaknya kasus kemiskinan di Kabupaten Jember membuat DPRD setempat berinisiatif untuk menganggarkan dana bantuan kepada fakir miskin di luar APBN. Namun rencana tersebut masih harus dibicarakan dengan pihak dinas sosial mengenai pendataan yang konkret agar lebih tetap sasaran. Dari data Dinsos tersebut bisa dijadikan rujukan berapa anggaran yang dibutuhkan. Gagasan ini merupakan rencana lama yang sudah didiskusikan jauh-jauh hari, namun memang belum ada tindak lanjut.
Ketua DPRD Jember Thaif Zamroni memastikan anggaran tersebut di luar APBN dan akan masuk dalam PAPBD 2018. Secara teknis, data Dinsos tadi juga harus dilakukan verifikasi apakah yang menerima bantuan tersebut benar-benar miskin atau tidak. Sehingga DPRD tidak ingin kecolongan dalam memberikan bantuan kepada masyarakat miskin. Ketika sudah mungkin dalam di PAPBD kita akan anggarkan itu untuk membantu orang-orang yang sangat membutuhkan, tentunya di luar dari anggaran APBN. Tentunya kita ingin data yang real dari Dinsos terkait dengan ini, jadi betul-betul yang sangat membutuhkan, jadi kita bisa nanti mengalokasikan anggaran itu kepada kaum-kaum fakir miskin. Thaif berharap anggaran bantuan bisa menekan angka kemiskinan di Kabupaten Jember. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Kasus kemiskinan di Bangsalsari dan Pakusari yang beberapa hari muncul di sejumlah media membuat pemerintah daerah bekerja keras dalam menuntaskan kasus kemiskinan tersebut. Diharapkan pemerintah daerah segera bisa meminimalisir kasus masyarakat miskin. Ketua DPRD Jember Thaif Zamroni mengaku sangat prihatin dengan banyaknya temuan kemiskinan di Jember. Menurutnya, kasus kemiskinan di seluruh Indonesia memang masih sangat banyak, namun lebih spesifik berdasarkan data yang ia punya pada tahun 2016, kasus kemiskinan di Jember mengalami kenaikan. Namun Thaif enggan menyebutkan detail angka kemiskinan lantaran masih menunggu rilis resmi. Selain itu, Thaif mengaku sangat kecewa dengan sikap Pemkab Jember yang sempat meributkan hal yang tidak penting seperti menuduh berita hoax ke beberapa media. Seharusnya Pemkab langsung melakukan tindakan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat miskin. Jadi tidak harus Pemkab, mungkin nanti Pemkab mengkoordinir, mungkin ada donatur dan lain sebagainya. Ini kita harus bersatu, jangan sampai kita berjalan sendiri-sendiri, mencari nama sendiri, itu jangan. Jadi janganlah persoalan orang-orang miskin ini dijadikan komoditas politik untuk kepentingan pribadi atau golongan, jangan. Jadi kita betul-betul fokus bagaimana membantu mereka, bagaimana mereka itu hidupnya lebih baik. Thaif berharap pemerintah daerah tidak menghubungkan masalah sosial dan politik, apalagi dijadikan sebagai klaim sejumlah pejabat. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Di sebuah rumah pinjaman ini, Nenek Supia tinggal seorang diri. Dengan kondisi badan yang tak lagi sehat, nenek tua ini hanya bisa pasrah. Untuk makan sehari-harinya hanya menunggu belas kasihan oleh orang lain. Nenek Supia mengatakan tinggal di rumah ini sejak berumur 40 tahun. Tak jelas kapan tanggal lahirnya, nenek ini hanya mengaku sudah menyaksikan penjajahan Jepang dan Ratu Helmina ketika masa remajanya. Nenek Supia mengaku tidak ingin merepotkan anaknya yang sedang tinggal di luar negeri. Sehingga dalam kesehariannya, Nenek Supia mengaku mendapat bantuan dari tetangga sekitar. Karena nenek berusia 100 tahun sudah kuat melakukan pekerjaan. Apa ngerepoti anak? Iya, sing beda anakku sing lanang. Loro nang kono. Di mana itu? Sambut gawe nang luar negeri. Dua-duanya? Semua? Loro. Sementara Samsul, tetangga Supia, mengatakan sampai saat ini belum ada tindakan dari pemerintah untuk memberikan bantuan kepada Nenek Supia. Ia berharap Supia segera diberi bantuan karena jika Nenek Supia sakit tidak ada yang merawatnya. Saya belum pernah melihat. Mestinya kalau ada dari instansi terkait yang main ke sini kan mestinya kan kita sebagai tetangga tahu. Yang model-model pemberian dari pemerintah itu kayaknya nggak ada. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Dalam rilisnya, Kapolres Jember AKBP Kusworo Wibowo menerangkan
Operasi tangkap tangan Sabar Pungli kembali berhasil mengamankan 3 orang tersangka pungutan liar. Ironisnya, praktik pungli tersebut dilakukan di lingkungan lembaga pendidikan oleh oknum kepala sekolah dan 2 stafnya. Modus yang dilakukan tersangka adalah menarik iuran di luar uang SPP sebagai tanda lunas untuk mengikuti ujian sekolah. Setiap orang siswa dibebankan iuran sebesar Rp1.000.000. Barang bukti yang berhasil disita oleh Polres Jember yakni uang tunai sebesar Rp41 juta dari total pungutan yang mencapai Rp200 juta lebih. Saat ini tersangka masih dilakukan penyelidikan dan pengembangan atas kasus tersebut untuk mencari tersangka lainnya. Atas perbuatannya, ketiga tersangka yang berinisial S, A, dan S ini terancam pasal 12E Undang-Undang tahun 2001 dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Kami dapat informasi dari warga, tentunya dari orang tua siswa yang mengeluh karena harus membayar uang Rp1 juta, bahkan sampai mau berhutang, mencari hutangan dan mengeluh ke kami. Kemudian kami tindak lanjuti, lakukan penyelidikan bahwa ternyata memang betul ada paksaan untuk membayar Rp1 juta di luar daripada SPP. Seandainya siswa tidak membayar Rp1 juta, maka yang bersangkutan siswa tersebut tidak diperbolehkan untuk mengikuti ujian. Setelah membayar Rp1 juta, maka siswa tersebut mendapatkan kartu untuk boleh mengikuti ujian kartu warna hijau ini. Sementara itu, menurut Kepala Kejaksaan Negeri Jember Ponco Hartanto, kasus ini masih dalam penyelidikan lebih lanjut karena adanya indikasi aliran dana pungli kepada tersangka lain. Data-data yang telah dilakukan penyelidikan secara kelengkapan baik material maupun formil. Tadi telah gelar perkara dari kami beberapa mendapat bahwa itu telah memenuhi syarat formil dan material untuk ditingkatkan lagi dan dilimpahkan lagi ke persidangan. Tak hanya mengamankan sejumlah berkas dan uang jutaan rupiah, tim Sabar Pungli juga mengamankan sebuah sepeda motor hasil pungutan liar tersebut. Dari Mapolres Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Menanggapi kasus dugaan korupsi pungutan liar di sekolah yang menimpa salah seorang kepala sekolah SMK beserta wakilnya kemarin, Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Jember, Supriyono, menuturkan kasus tersebut saat ini sudah menjadi viral di kalangan kepala sekolah, khususnya SMK. Mengingat menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional di Pasal 46 merupakan tanggung jawab bersama yakni pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. Sehingga sokongan dari berbagai pihak sangat dibutuhkan, apalagi di sekolah kejuruan yang memang membutuhkan biaya yang cukup besar untuk kegiatan praktikum maupun ujian praktek, seperti pengadaan alat maupun sarana pendukung lainnya. Menurut Ketua PGRI Jember, saat ini pemerintah belum mampu membiayai seluruh kegiatan pendidikan. Kalau misalnya menggunakan tipikor, saya pikir mestinya jauh lah. Kalau ditarik-tarik ke sana ya bisa-bisa saja ya kan. Tapi yang jelas suasana sekarang ini adalah suasana untuk menyiapkan ujian nasional. Jadi tatkala mereka menggalang dana itu, saya pikir kalau untuk memperkaya diri ya, saya yakin jauh lah dari itu kalau saya berkeyakinan seperti itu ya. Kalau misalnya kaitannya dengan Sabar Pungli, saya yakin kita masih berkeyakinan bahwa ini nanti tidak benar. Karena apa? Di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional seperti yang tadi saya sebutkan di pasal 46 bahwa pendanaan pendidikan itu adalah tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah dan pemerintah dan masyarakat. Artinya ini dana pendidikan menjadi tanggung jawab bersama-sama antara pemerintah daerah dan masyarakat. Dalam kasus ini, PGRI Kabupaten Jember akan memberikan pendampingan kuasa hukum kepada ketiga tersangka dugaan pungli di sekolah. Selain itu, Supriyono juga berharap kasus ini tidak mengganggu kegiatan pendidikan di Jember, mengingat sebulan lagi merupakan ujian nasional, sehingga situasi yang mencekam seperti sekarang ditakutkan dapat mengganggu persiapan ujian nasional. Dari Patrang, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Idealnya lombok jarak piro?
Pada musim panen padi tahun ini, Bulog berharap pemasukan beras dari petani semakin meningkat untuk memenuhi target serapan 75.000 ton beras dan gabah petani. Dalam hal ini, Bulog akan membeli gabah kering panen sebesar Rp3.700 per kilogram dan Rp4.650 per kilogram untuk gabah kering siap giling, serta beras medium dengan harga Rp7.300 per kilogramnya. Harga yang ditetapkan oleh Bulog tersebut akan tetap stabil untuk memberi kemudahan kepada petani. Bahkan Bulog memastikan akan membeli berapapun jumlah hasil panen petani. Hal itu dilakukan untuk melindungi harga di tingkat petani. Sejumlah titik di Kabupaten Jember, Bulog mulai melakukan sosialisasi melalui spanduk untuk menghimbau para petani agar menjual hasil gabahnya kepada Bulog. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bulog Subdivre 11 Jember Kozin. Menurutnya, target 75.000 ton tersebut sementara ini masih terpenuhi sekitar 10.000 ton saja, sehingga masih ada kuota 66.000 ton gabah dan beras petani yang harus dipenuhi. Tentu Bulog akan beli dengan harga 3.700 gabah kering panen. Dan kemudian akan beli juga gabah kering giling yang siap digiling itu 4.650, dan juga Bulog menerima beras medium dengan harga 7.300 per kilo. Kami dikasih tugas 76.000 ton, sampai dengan sekarang saya baru dapat 10 ton, maka masih banyak kurang, dan itu akan kami kejar terus menerus. Selain itu, petani juga diharapkan untuk lebih jeli dalam menjual panennya, mengingat masih banyaknya oknum di bawah yang memanfaatkan musim panen untuk keuntungan pribadi, seperti tengkulak beras yang sengaja merusak harga pasar sehingga merugikan petani. Dari Kebonsari, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan. Bulog Subdivre 11 Jember melakukan aksi borong dengan didampingi langsung oleh Dirjen Kementerian Tanaman Pangan di daerah Bangsal Sari, Jember. Selain melihat proses panen pertanian warga, Bulog juga melakukan aksi borong hasil panen petani dengan sistem pembayaran di tempat. Aksi borong ini juga bertujuan untuk mencegah permainan pasar yang dilakukan oknum tengkulak yang selalu hadir di saat musim panen sehingga membuat petani mengalami kerugian. Langkah Bulog Subdivre 11 Jember ini utamanya untuk mencukupi target stok pangan khususnya swasembada beras 2017, sehingga berapapun jumlahnya petani menjual pasti akan dibeli oleh Bulog, namun dengan harga sesuai ketentuan pemerintah. Tugasnya Bulog sekarang selama 6 bulan, Maret sampai Agustus, dikendalikan langsung oleh Menteri Pertanian. Menteri Pertanian memerintahkan agar Bulog membeli gabah termasuk di luar kualitas. Bahwa pemerintah hadir dalam bentuk bukti nyata, membeli langsung gabah, bukan beli beras. Lihat keadaan di Tapal Kuda sendiri gimana Pak pandangannya? Saya kira ini panennya sudah makin baik, kadar airnya juga sudah bagus. Ini saya lihat gabahnya juga mentes, bernas, dan saya kira ini sangat menjanjikan. Kalau itu jadi rastranya akan berkualitas. Saya kira kerja keras TNI, kemudian dinas, para penyuluh ini perlu diapresiasi. Gatot menambahkan untuk sidak kali ini dirinya mengaku puas, pasalnya beras maupun gabah petani di Jember ini terbukti sangat baik meskipun cuaca saat ini cenderung hujan. Dan dirinya optimis dengan dukungan petani di seluruh Indonesia, swasembada beras dipastikan tercapai. Dari Bangsal Sari, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan. Molornya proses pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang terjadi di Jember membuat Pemkab Jember terpaksa menunda pembayaran listrik selama 2 bulan yakni Januari dan Februari 2017. Tunggakan tersebut kini mencapai 600 juta rupiah. Hal ini diakui oleh Supervisor Pelanggan PLN Jember Haryadi. Menurutnya, Pemkab Jember memang pernah mengajukan surat permohonan penundaan pembayaran kepada PLN. Namun PLN belum mengeluarkan keputusan tentang surat tersebut, tapi sejauh ini Haryadi mengatakan sudah pernah melakukan pertemuan dengan Pemkab untuk bernegosiasi.
Karena pada bulan Januari saja jumlah tunggakan sudah mencapai 300 juta rupiah, sehingga sampai saat ini jumlah total tunggakan adalah 600 juta rupiah. jutaan. Ini Pemkap aja. Dinas pasar? Kalau dinas pasar itu di bawahnya 100-an. Di bawah 100. Iya. Berarti penundaan itu dari bulan Januari? Februari. Februari. 2 bulan berarti. Oh, sudah. Di pihak lain, PLT Sekretaris Kabupaten Jember Mirvano membenarkan kabar tersebut. Menurutnya, Pemkab Jember terpaksa belum membayar tagihan listrik karena faktor anggaran yang saat itu belum rampung. Namun untuk lebih jelas, Mirvano masih akan berkoordinasi dengan bagian umum Pemkab Jember. Ya, ini masih kita harus konfirmasi dengan bagian yang menangani, bagian umum. Kebetulan tadi saya hubungi nggak bisa. Tapi kita akan segera cek informasi ini, mudah-mudahan segera kita tangani, kita selesaikan. Kira-kira faktor apa Pak yang membuat keterlambatan itu? Ya, administrasi kan biasa, persoalan administrasi, dan saya pikir tidak ada masalah dengan itu. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Di sebuah dusun Lengkong, Desa Wonosari, Kecamatan Puger, Jember, terdapat produksi keripik buah nangka. Nah, produksi keripik buah nangka ini dijalani oleh Nuri. Usaha keripik buah nangka dijalaninya sejak 3 tahun yang lalu. Melihat usahanya menjanjikan, maka Nuri terus mengembangkan usahanya tersebut. Pembuatan keripik buah nangka sangatlah mudah, pemirsa. Terlebih dahulu menyiapkan bahan baku buah nangka yang segar. Buah nangka segar tersebut kemudian dikupas, lalu buahnya disisihkan. Setelah itu, buah nangka tersebut dimasukkan ke dalam freezer selama kurang lebih 4 jam agar buah nangka ketika digoreng tidak menjadi lembek. Setelah dimasukkan ke dalam freezer selama 4 jam, kemudian nangka dimasukkan ke dalam mesin penggorengan dengan dipanaskan hingga suhu 80 hingga 90 derajat Celcius. Setelah buah nangka tersebut sudah matang menjadi keripik, kemudian dilakukan pengemasan dalam kantong plastik berukuran kecil maupun berukuran besar. Keripik buah nangka yang diproduksi oleh Nuri ini memang lezat dan gurih dan tak mengurangi rasa aslinya. Keripik buah nangka buatannya dibanderol dengan harga Rp10.000 hingga Rp80.000 per ons. Mendirikan usaha ini sejak Mei 2013. Oh gitu ya? Iya. Sejauh ini ada kesulitan nggak untuk mendapatkan bahan bakunya? Untuk biasanya kita 1 tahun itu produksi itu 6 sampai 8 bulan. Untuk bulan 3 sampai bulan 7 itu kita vakum. Gitu ya. Kita per bulan menghabiskan sekitar 17 ton. Bahan baku ya. Harga berapa Pak? Harga untuk grosir 10.000 per on. Untuk retail itu 10.000 per on. Untuk grosir itu 85 sampai 90 per kilo. Per kilonya? Iya. Ini dipasarkan sampai di mana saja Pak? Alhamdulillah kita pasar dari awal itu ke luar negeri. Dan akhir-akhir ini permintaan dari dalam negeri kita tidak bisa memenuhi, akhirnya kita pending yang di luar negeri, kita pasarkan di dalam negeri sendiri. Dari Puger, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Sayang sekali pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Tajam Sepekan kali ini. Anda juga dapat menyimak informasi tadi di website kami di www.1tv.co.id. Saya Prima Evantari beserta kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa dan salam 1 TV.